li ahlil bait, li ahlil mayit gitu. Babu son'it ta'ami li ahlil mayit. Jadi akhir hadis tentang jenazah ya. Setelah ini nanti zakat ya. Jadi ada sholat, kemudian zakat, kemudian ada puasa, ada haji. Ini akhir dari bab daripada bab sholat jenazah yang berkaitan dengan mayit. Ini bab diberikan judul oleh Imam Syaukani, bab menyebut tentang hadis-hadis son'it ta'am. Jadi diperintah tetangga, kawan-kawan membuat makanan ya. Kepada siapa? Li ahlil mayit, kepada keluarga yang ditinggalkan ya. Nah, ditinggalkan oleh almarhum. Nah, jadi bukannya keluarga itu buatin makanan ngundang orang. Yang diperintah itu kita yang bawain makanan kepada ahlul musibah. Karena mereka itu dalam keadaan sedih ya. Wa karahiyatuhu ya. Wa karahiyatuhu minhum linnas. Wa karahiyatuhu minhum linnas. Karahiyatuhu minhum linnas. Nah, makruh nih kalau kita yang makan ya. Jadi yang harusnya kita yang bawain apa? Makanan. Nah, ini hadis-hadisnya mana? Satu, An Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far. Ja'far ya, ini keluarga Ahlul Bait. Qala, kata Abdullah bin Ja'far, lama ja'a na'yu Ja'far, tuh bapaknya berarti ini. Maka ketika datang na'yu Ja'far, na'yu Ja'far, ketika Ja'far ya, ja'a datang, na'yu ya. Apa itu na'yu? Jenazah Ja'far datang hina kutila, saat beliau mati syahid, terbunuh. Artinya saat Ja'far ya, bin Abi Thalib itu meninggal dunia gitu ya. Qala Nabi SAW, Nabi bersabda ke sallallahu alaihi wasallam, isna'u, ya ini fi'il amr, buatlah makanan li ali Ja'far, kepada keluarganya siapa? Ja'far, bikinin makanan ya. Faqad atahum ma yashghuluhum, karena keluarga Ja'far telah datang kepada mereka ma yashghuluhum, yang membuat mereka sibuk ya. Apa itu maksudnya? Sedih ya. Yang namanya orang sedih kan enggak orang sedih nggak ada waktu buat bikin makanan. Makanya yang bikinin makanan kita ini ya, teman-temannya dan tetangga-tetangganya. Hadis riwayat Khomsah. Khomsah itu maksudnya kutubus sittah ya, kecuali satu. Kecuali siapa itu? Nasai ya. Jadi kalau kecuali Nasai berarti yang 5 itu rawahul Bukhari wa Muslim wa Abi Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Nah, enggak termasuk Nasai. Nanti ada syarahnya. Kita baca hadis kedua. Wa an Jarir bin Abdullah al-Bajali. Qala, kata Jarir bin Abdullah al-Bajali, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata ta'ami ba'da dab'ihi minan niyahah gitu ya. Kunna, ada kunna kami, kita ini gitu ya. Nah, ini kan berarti sahabat, kita ini, kami ini na'uddu, menghitung ya. Menghitung al-ijtima' ila ahlil mait, kumpul ya, datang ke rumah orang yang dapat musibah. Wason atat to'am ya. Kemudian son atat to'am, buat makanan ba'da dafnihi, setelah mayitnya dikebumikan. Nah, kita ini menganggap perbuatan itu sebagai niyahah. Apa itu niyahah ya? Ratapan yang dilarang. Nanti semuanya ada keterangan ada di bawah ntar. Sekarang kita baca hadisnya dulu. Hadis yang terakhir, yang ketiga, wa an Anasin. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sina Anas, Nabi Muhammad bersabda, la aqra fil Islam. La aqra fil Islam.
Nah, apa arti la aqra fil Islam? Tidak ada ya, apa itu aqra? Sembelihan di dalam Islam. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa qala Abdur Razzaq kanu yaqiruna indal qabri baqaratan. Ya. Karena mereka sebelum masuk Islam dulu, pada saat masih zaman jahiliyah, kalau ada orang meninggal dunia menyembelih ya, nyembelih onta di mana? Di atas kuburan ya. Atau kalau memang nggak begitu luas rezekinya, yang disembelih apaan? Ya, kambing gitu ya. Nah, itu fil jahiliyah. Kemudian setelahnya Islam tidak ada lagi dilarang. Ini semua akan ada keterangan. Baik, inilah keterangan hadis yang pertama tadi dari Abdullah bin Ja'far. Hadis Abdullah bin Ja'far ini kata Imam Ali Asy-Syaukani ya, pengarang kitab Nailul Awtar. Ini orang Yaman, Ali Asy-Syaukani. Hadis Abdullah bin Ja'far akhrajahu aidan Asy-Syafi'i. Nah, ini hadis ini diriwayatkan pula di samping Kutubul Khamsah tadi, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i wa shahhahahu Ibnu Sakan. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Sakan. Wa hasanahu Tirmizi, dan dikatakan hadis hasan oleh Imam. Akhrajahu aidan Ahmad. Nah, Ahmad ini keluar dari Kutubus Sittah, diriwayatkan oleh Wa Tabrani Mu'jam. Ini juga di luar Kutubus Sittah. Nah, kemudian Wa Ibnu Majah min hadis Asma. Tapi ini hadisnya Asma. Kalau yang tadi kan Abdullah bin Ja'far ya. Nah, ini riwayat Asma. Ya, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum ajmain. Oh, bukan, Asma binti Umais. Wahia walidatu Abdullah bin Ja'far. Nah, ini ibunya, jadi ibunya Abdullah bin Ja'far. Wa hadisu Jarir. Nah, demikian juga Jarir meriwayatkan dari Ibnu Majah. Jarir ya, dari Ibnu Majah. Wa isnaduhu sahih. Wa hadisu Anas. Nah, tadi itu hadis tadi diriwayatkan pula oleh Anas. Sakata anhu Abu Daud ya. Abu Daud menyebut riwayat Anas, Abu Daud tidak memberikan komentar. Kalau Abu Daud tidak memberikan komentar, berarti hadis itu ya tidak dhaif lah. Kalau ada dhaif pasti ada komentar. Wal Munziri, riwayat juga Munziri, rijalu isnadihi rijalu sahih. Kesimpulannya hadis ini sahih gitu ada. Nah, sekarang baru pemahaman artinya. Apa itu tadi? Qauluhu isna'u li ali Ja'far. Nah, ya. Buatkanlah, kata Nabi, buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far ya. Ini kata Imam Syaukani fihi masyru'iyatul qiyam ya. Dalam hadis ini ada perintah masyru', perintah ya, perintah Nabi untuk maunati ahlil bait. Maunah, nanggung ya, nanggung beban makanannya keluarga mayit. Mimma yahtajuna ilaih, yang mereka perlukan. Apa itu? To'am ya, makan. Nah, orang hidup kan perlu makan. Kenapa mereka itu mesti kita bantu dengan makanan yang siap santap? Karena mereka itu nggak ada waktu, sedang sibuk. Orang namanya sedih, orang namanya sedih ya. Nah, kira-kira ada semangat nggak buat masak? Lagi sibuk nanya. Karena mereka itu istighol an anfusihim bima daha mahum, karena mereka ditimpa musibah. Oleh karena itu kita yang apa ya? Kalau sekarang kan nggak usah isna'um, beli aja. Ya, kalau ini susah-susah. Kalau dulu kan belum ada warteg, belum ada nasi padang. Ya, gitu kita mau bawain makanan harus kita bikin. Nah, sekarang tinggal pesen doang. Ya, bawain sama. Qala Tirmizi, kata Imam Tirmizi, waqad kana ba'du ahlil ilmi ya yastahibu ayyuwajiha ila ahlil mayit bi syai'in tuh. Kata sebagian ulama, Imam Tirmizi mengulang, sebagian ulama mensunnahkan, yastahibu ada mensunnahkan, ayyuwajiha ilal mayit, ahlil mayit. Kita pergi itu, kita pergi menuju ke keluarga orang yang meninggal dunia ya, bisyai'in, tapi kita perginya ke sana bawa sesuatu mas makanan.
Ya, yusghiluhum bil musibah, karena mereka itu sedang sibuk kena ditimpa apa? Musibah. Wa huwa qaulu Syafi'i ya. Nah, itulah pendapatnya imam kita Syafi'i. Jadi sunnah bagi kita teman-teman tetangga bawain makanan. Baik, sekarang hadis kedua. Tadi dikatakan apa? Kunna na'udul ijtima'a ila hal mait wa san'atat ta'am ba'da dafni minan yaha. Apa itu artinya? Adapun firman sabda Nabi yang kedua, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayit, yakni annahum kanu ya'uddunal ijtima' inda ahlil mayit ba'da nafni akli ta'am indahum. Ya. Jadi tadi kita bawain makanan supaya yang makan itu keluarganya. Yang makan makanan itu siapa? Keluarga musibah. Tapi kalau kita kumpul di sono, kita ikut makan, gitu. Kan beda kan? Ya. Jadi tadi tujuannya kita bawain makanan, yang makan siapa? Jangan kita makan, kita bawa ke sono, kemudian kita apa? Makan. Nah, kami menganggap perbuatan seperti itu niyahah. Ya. Kenapa itu niyahah? Niyahah, ya. Nah, apa itu niyahah tadi? Meratap-ratap kan gitu. Ya. Jadi ngingetin lagi, jadi ahlul musibah yang tadinya musibahnya sudah agak ringan dengan sebab banyak orang kumpul mau makan-makan ini, nah akhirnya itu diinget lagi. Jadi kalau kita ikut makan di situ, kita ini menganggap hal itu sebagai apa? Niyahah. Kenapa dikatakan niyahah? Ya. Lima fi zalika minat taskin alihim. Sebab kalau kita di situ nggak bawa makanan, kemudian kita makan makanan yang buat dia, ya, yang buat keluarga almarhum, itu taskil. Apa itu taskil? Ya. Memberatkan, gitu, ya. Wasyuglihim, membuat mereka itu sibuk, padahal mereka itu sedang apa? Ma'amahum fihi min suglatil khotir bimautil mayit. Kan keluarga di situ lagi sedang sibuk, lagi sedang sedih. Nah, kalau kita datang ke situ mau makan kan berarti apa? Ya, menambah bebannya ahlul mayit. Nah, makanya dianggap sebagai apa itu? Ya, sebagai niyahah. Wa ma fihi min mukhalafati sunnah. Nah, berarti kan bertentangan dengan ajaran Nabi. Kalau ajaran Nabi kita yang bawain makanan. Li'annahum ma'muruna bi ayyasna'u li ahlil mayit, karena mereka itu diperintah buat makanan untuk keluarga yang ditinggal. Fakhalafu dzalik. Nah, kalau kita di situ ingin makan berarti kan ya berapa menyalahi perintah Nabi. Kallafuhum sun'atat ta'am li ghairihim, ya. Tuh, jadi seakan-akan kita ini ya mempekerjakan mereka buat makan, buat nyediain tamu, sedangkan mereka itu sedang sedih. Nah, kecuali kalau memang tidak membuat mereka sedih. Nah, orang namanya dia girang, dia bikinin makanan, lain lah. Nah, yang terakhir hadis yang keberapa tadi? Hadis yang ketiga yang berbunyi apa? La aqra fil Islam. Ya. Nah, apa ini? Kata Imam Syaukani Ali, fihi dalilun ala adami jawazil akri fil Islam. Artinya udah dilarang nih, adat jahiliyah nggak boleh lagi. Apabila kalau orang meninggal dunia, maka keluarga nyembelihin ontak, nyembelihin apa? Kambing di atas apanya? Kuburan. Ya. Ini kama kana fil jahiliyah. Qalal Khattabi kana ahlul jahiliyah yakirunal ibila. Nyembelih apa tuh? Onta di atas kubur ala rajul jawad tuh. Kalau yang meninggal dunia orang jawad, apa jawad nih? Orang dermawan. Kalau orang meninggal dunia dermawan, maka keluarganya nyembelain onta di mana? Di atas kuburan. Seakan-akan ya lambang tanda syukur kita, ya. Syukur sama almarhum yang dulu waktu hidup dia dermawan, kita sembelihin apa ini? Sembelihin onta gitu. Yaqulun nujazihi ala fi'lih tuh, ya. Sebagai pertanda terima kasih kita kepada siapa tuh?
Kan kita sembelihin onta di atas kuburannya, kemudian ontanya bagi-bagi pada fakir miskin. Nah, berarti kan kita sebagai tanda terima kasih ya. Li'annahu kana yaqilu hafi hayati, karena waktu dia hidup dulu sering nyembelih apa? Kan orang dermawan waktu hidup sering nyembelih onta buat bagi-bagiin kepada fakir miskin. Nah, setelah dia meninggal dunia, kita nih ya, kita ini yang hidup nyembelihin onta di atas kubur sebagai tanda terima kasih. Fayut imuha al-adjab, digunakan dagingnya itu untuk memuliakan tamu. Jadi orang dermawan dulu gitu, ada tamu sembelihin onta. Setelah dia meninggal dunia, kita sembelihin onta di kuburannya. Panah nunakiruha inda qabrih, oleh karena itu kita sembelihin di atas kuburan. Hatta ta'kulahu siba. Oh, jadi maksudnya habis disembelihin onta, dibiarkan tuh onta di atas kuburan, nanti dimakan onta itu oleh siba. Apa itu? Binatang buas. Watoir ya, burung ya. Fayakunu mat'aman ba'da mamatihi, seakan-akan si almarhum ini bersedekah tuh kepada siapa itu tadi? Kepada binatang buas, kepada burung-burung. Kama kana mat'aman fi hayati, sebagaimana pada waktu dia hidup dulu sering ngasih makanan sama orang, ya kita sembelihin onta sebagai wakil daripada almarhum, memberikan hadiah dan sedekah kepada apa nih? Kepada binatang apa? Buas. Itulah kenapa ada hubungan menyembelih onta di atas kuburan. Qala wa minhum man kana yadhhabu fi dzalik ila annahu idza ukirat rahilatuhu inda qabrihi khusyira fil qiyamati raqiban. Ada lagi yang nganggap kalau ada orang meninggal dunia disembelihin onta di atas kuburannya, nanti saat dia dibangkit di hari kiamat dia itu akan naik onta. Ya, orang-orang jalan kaki dia apa? Nah, ini kan kepercayaan jahiliyah. Orang-orang jalan kaki dari tempat kuburnya menuju padang mahsyar, dia naik, kan enak. Walam wa malam yuqor indahu khusyira rajilan. Orang yang tidak disembelihin onta di atas kuburannya, nanti saat dibangkit oleh Allah dikumpulin menuju padang mahsyar rajilan, jalan kaki. Nah, itu sebabnya dilarang. Kepercayaan itu ya dilarang setelah Islam, setelah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Hadza innama yatimu ala fardi annahum kanu yaqilunal ibil faqat. La ala ma naqalahu Abu Daud an Abdur Razzaq annahum kanu yaqiruna indal qabri baqara aw syat. Ya, ada riwayat mengatakan mereka itu nyembelihin onta, ada juga bilang nyembelihin sapi, ada juga nyembelihin apa? Kambing. Nah, jadi ini sudah dilarang. Baik, setelah itu bab berikutnya insyaallah yaitu bab maja apil buka alal mayit. Boleh tidak kita menangisi ya. Menangisi mayit, yaitu menangis ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang.